Bab 1351, sudah takut. Sayangnya, serangan dari Benny dan dua orang lainnya berhasil diblokir oleh perisai yang ada di depan Dev, sehingga tidak menimbulkan luka apapun pada Dev dan Bella, selain suara gemuruh yang keras. Seketika itu, tiga orang itu saling menatap dan sedikit tidak tahu harus berbuat apa. Karena kalian begitu menyukai ilmu sihir, maka jika saya menggunakan senjata itu akan menggertak kalian, jadi saya juga akan menggunakan ilmu sihir untuk membalas kalian. Dev berkata sambil mengentakkan kakinya ke udara, lalu melafalkan mantra, sebuah cahaya putih menyebar dari tangan Dev ke segala arah. Tidak lama kemudian, tempat yang dilalui oleh cahaya putih itu, puing-puing di tanah mulai berjatuhan dengan keras, lalu perlahan-lahan menyatu. Hingga pada akhirnya, puing-puing dan batu itu berubah menjadi sebuah pedang raksasa berwarna kuning tanah. Batu-batu yang dibentuk menjadi sebuah pedang, aura pedang bagaikan pelangi, aura pedang itu seketika menyelimuti seluruh keluarga Jaya. Tebas. Pikiran Dev bergerak, lalu pedang raksasa dengan ukuran belasan meter di depannya mulai berdengung, seperti menjadi hidup dan mengarah ke arah Benny dan dua orang lainnya. Aura pedang itu menyapu dengan membawa momentum yang tidak tertandingi. Melihat ini, Benny dan dua orang lainnya segera mengaktifkan mantra mereka, dinding-dinding tanah mulai muncul di depan mereka dan mencoba untuk memblokir serangan Dev. Bam bam bam. Terdengar suara ledakan yang keras, tiga dinding tanah yang mereka buat sama sekali tidak mampu menghentikan serangan pedang raksasa Dev, dan langsung runtuh terkena energi pedang Dev. Aura pedang itu terus berlanjut, seolah-olah akan membelah langit dan bumi. Raut wajah Benny dan dua orang lainnya menjadi sangat jelek, keringat dingin mengucur di kening mereka dan mereka bertiga tidak berhenti melafalkan mantra. Namun tidak peduli metode apapun yang mereka gunakan, mereka sama sekali tidak bisa menghentikan pedang raksasa Dev. Mundur, cepat mundur. Benny yang melihat ini segera berteriak kepada dua orang lainnya untuk mundur. Mereka tidak menyangka ilmu sihir Dev juga begitu hebat, pedang raksasa yang sudah dipadatkan olehnya akan memiliki energi yang begitu kuat. Bam! Pedang raksasa itu membuat sebuah celah besar di atas tanah, dan meskipun Benny dan yang lainnya mundur dengan cepat, hantaman yang besar ini membuat tiga orang itu terjatuh dengan keras dan tampak menyedihkan. Debu memenuhi sekeliling dan semua benda yang dipadatkan oleh batu dan reruntuhan kembali berserakan di atas tanah. Setelah debu perlahan menghilang, Dev yang memeluk Bella menatap Benny dan yang lainnya dengan dingin. Saat ini, tiga orang itu sudah dipenuhi dengan debu, darah mengucur dari sudut mulut mereka dan membuat mereka terlihat sangat menyedihkan. Bahkan Gavin yang berada tidak jauh dari sana, juga terkena dampak dari reruntuhan ini dan tubuhnya menjadi kotor. Saya tidak tertarik untuk bermain dengan kalian lagi, matilah. Setelah selesai bicara, Dev mengulurkan tangannya dan pedang naga langsung muncul di tangannya. Pedang naga muncul, gelombang udara panas seketika membuat semua orang kesulitan bernafas. Tanpa ragu-ragu, Dev yang sedang memeluk Bella dengan satu tangannya, dan memegang pedang naga di tangan lainnya melangkah maju lalu menebaskan pedangnya ke arah Benny yang berada paling dekat dengan dirinya. Benny seketika bergidik ngeri, di saat pedang naga muncul Benny sudah mulai menyesal karena dia memprovokasi seseorang seperti Dev. Namun masalah sudah sampai di titik ini, menyesal juga sudah tidak ada gunanya, jadi dia hanya bisa mengumpulkan semua energi yang ada di dalam tubuhnya dan mundur dengan cepat. Benny mundur dengan sangat cepat, namun dia menyadari, tidak peduli secepat apa dirinya, dia tetap tidak bisa menghindari tebasan pedang dari Dev. Mata Benny membelalak, tatapan matanya penuh dengan kengerian. Jangan bunuh saya. Benny sudah takut, sepasang kakinya mulai gemetaran. Namun Dev tidak memedulikan hal ini, sejak Benny mengatakan Bella sudah menjadi wanitanya, dia sudah ditakdirkan untuk berakhir seperti ini. Puff! Saat pedang itu menebas, seluruh tubuh Benny terpotong di bagian pinggangnya. Noda darah berwarna merah terang tumpah dari langit, seluruh udara dipenuhi dengan bau darah. Bab 1352 Cairan Obat. Saat ini, keheningan memenuhi seluruh dunia, membuat semua orang tercengang. Mengejutkan, sungguh mengejutkan, tiga orang itu bekerja sama dan dapat dibunuh oleh Dev dengan begitu mudah. Terutama Gavin, saat ini kakinya sudah menjadi lemas, awalnya dia ingin melarikan diri tapi sepasang kakinya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Febri dan Arvan juga sangat terkejut, melihat tuan kedua keluarga Jaya, Benny dipenggal begitu saja, hawa dingin mulai menjalar di hati mereka berdua. Dua orang itu hanya bergidik untuk sejenak, sebelum akhirnya menatap Dev dengan tatapan ngeri. Saat ini Bella berada di dalam pelukan Dev, dia benar-benar dapat merasakan detak jantung Dev. Bella juga terkejut melihat Benny yang dipenggal oleh Dev. Bagaimanapun keluarga Jaya adalah keluarga konglomerat di kota Larso, Dev langsung memenggal Benny demi dirinya, tanpa takut menyinggung perasaan keluarga Jaya. Pada saat ini, hati Bella terasa hangat, dan dia semakin bersandar ke dalam pelukan Dev. Saya sudah bilang, berani menyentuh Nona Bella maka saya akan menggunakan nyawa seluruh orang di keluarga Jaya sebagai bayarannya, sekarang giliran kalian berdua. Dev menatap dua orang itu dengan dingin. Merasakan tatapan dingin dari Dev, hati kedua orang itu terasa berat dan tubuh mereka gemetar.
Dua orang itu sudah takut, sejak Dev menebaskan pedangnya ke tubuh Benny, dua orang itu sudah takut, sepertinya Dev sama sekali tidak takut dengan reputasi keluarga Jaya. Pada saat ini, raut wajah kedua orang itu menjadi semakin jelek, hati mereka dipenuhi dengan penyesalan, jika mereka tidak maju maka mereka tidak akan mendapatkan giliran seperti ini. Tuan Dev, yang menyentuh Baginda Bella adalah Benny, dan dia adalah tuan kedua keluarga Jaya, namun dia sudah bermain wanita di mana-mana, sekarang kepala keluarga kami sedang tidak di tempat, kami juga tidak bisa mengendalikan dia, sekarang Benny sudah mati, saya berharap Tuan Dev dapat mengampuni keluarga Jaya. Pada saat ini Febri mulai memohon ampun pada Dev. Benny sudah mati, tapi dia memang pantas mati, kalau bukan karena dia yang melakukan semua ini demi wanita, keluarga Jaya tidak akan mengalami musibah seperti ini. Benar, semua ini dilakukan oleh Benny, kami tidak ada hubungannya, sekarang dia sudah mati, saya berharap kamu dapat melepaskan kami. Arfan juga bergegas memohon ampun pada Dev. Gavin yang mendengar perkataan dua orang itu tampak tidak percaya, dia tidak menyangka bawahan keluarga Jaya juga berani berbicara tentang Benny seperti itu. Namun ini juga mencerminkan bahwa orang-orang di keluarga Jaya tampak tidak terlalu menyukai Benny. Saya sudah bilang, berani menyentuh Nona Bella, saya akan menggunakan nyawa seluruh keluarga Jaya sebagai bayarannya. Kalian berdua bisa bunuh diri sekarang, dan menghindari rasa sakit pada tubuh kalian. Dev berkata dengan nada bicara yang acuh tak acuh. Benny telah berani menodai Bella, Dev tidak mungkin membiarkan keluarga Jaya begitu saja. Kamu. Wajah Febri dan Arfan seketika memerah karena marah. Mereka sudah memohon kepada Dev dengan begitu merendah, dan Benny juga sudah terbunuh, apakah seluruh keluarga Jaya juga harus dihukum mati? Dev mengulurkan pedang di tangannya dan menatap dua orang itu dengan dingin, apakah kalian sudah bersiap untuk mati? Dev, jangan kira kami benar-benar takut padamu, kami hanya tidak ingin menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak, kalau begitu jangan salahkan kami bertarung sampai mati denganmu. Febri berteriak dengan marah, wajahnya tampak ganas dan penuh dengan kegilaan, dia kemudian mengeluarkan sebuah botol obat berwarna merah dari sakunya, dan langsung membuka tutup obat itu lalu menuangkan cairan obat yang ada di dalamnya ke dalam mulutnya. Melihat botol obat di tangan Febri, Dev mengernyitkan keningnya karena saat dia membuka botol obat itu, tercium aroma yang sangat menggila, dan bahkan tercium sedikit aroma mayat. Bagaimana mungkin sebuah keluarga bela diri yang biasa bisa membuat ramuan obat seperti ini? Lantas keluarga Jaya juga sudah berubah menjadi kultivator iblis. Di saat Dev sedang berpikir, tubuh Febri seketika membesar, pakaiannya tercabik-cabik memperlihatkan dua lengannya yang keriput, dadanya yang membusung tinggi dan auranya yang mulai memburu. Bab 1353 Pil Penyesalan. Saat ini Febri terlihat seperti monster buas dengan mata membelalak yang sangat menakutkan. Bella yang melihat pemandangan ini menjadi sangat ketakutan dan segera membenamkan kepalanya ke dada Dev. Arfan yang menatap Febri dari samping juga tampak ketakutan dan tidak aman, raut wajahnya tampak ragu-ragu. Apalagi yang kamu tunggu? Mau menunggu kita dibunuh? Febri menatap Arfan dan suaranya bergetar seperti lonceng, matanya juga tampak penuh kegilaan. Arfan menghela nafas dengan pasrah lalu mengeluarkan botol berwarna merah yang sama dari sakunya, membuka botolnya dan meneguk cairan yang ada di dalamnya. Segera, tubuh Arfan juga mengalami perubahan, dan pada akhirnya menjadi sama persis dengan Febri. Tatapan Dev dipenuhi dengan rasa jijik saat menghadapi dua monster yang ada di depannya. Kalau kekuatan tidak mencukupi, maka tidak akan mencukupi, walau kalian meminum ramuan keabadian juga tidak akan bisa lepas dari takdir kematianmu. Dev tersenyum dingin. Sekarang Dev sudah menjadi master guru, dan jiwa baru sudah terbentuk di dalam tubuhnya, selama jiwa baru tidak mati maka tubuh fisiknya akan abadi dan Dev tidak akan mati. Ini adalah andalan terbesar Dev, dengan pengalaman bertarungnya dengan Arthur dan hidup kembali, Dev menjadi semakin percaya diri. Baik, sekarang kami akan menunjukkan kekuatan kami yang sesungguhnya padamu. Febri berkata dengan penuh kegarangan, tubuhnya melesat diikuti dengan Arfan yang menyerang ke arah Dev secara serempak, dan secara mengejutkan menjadi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Namun Dev tidak panik, dia menekuk 5 jarinya menjadi kepalan tinju, dan kepalan tinjunya terbungkus dengan kekuatan naga ilahi, memancarkan aura yang begitu mendominasi, seluruh kepalan tinjunya dibalut dengan cahaya keemasan membuat langit dan bumi kehilangan warnanya. Dev akan menggunakan tinju ini untuk melawan serangan kedua orang itu. Tinju cahaya suci. Dev berteriak dengan marah. Sebuah kekuatan yang mengerikan berpusat pada Dev dan menyebar ke segala arah, membuat villa lainnya di keluarga Jaya mulai berguncang dan runtuh. Satu persatu villa runtuh, meskipun berjarak 100 meter satu sama lain. Dalam sekejap mata seluruh kediaman keluarga Jaya berubah menjadi reruntuhan. Pemandangan di depan mereka membuat Febri dan Arfan sangat terkejut. Di mata mereka yang dapat mereka lihat hanyalah sebuah tinju berwarna emas yang membesar tanpa batas, seolah-olah akan menutupi langit. Dua orang itu merasakan aura kematian dan bergegas menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melayangkan serangan secara serempak, sementara di saat bersamaan mereka juga menggunakan energi mereka untuk membentuk penghalang di sekitar mereka dan mencoba menghentikan serangan Dev. Bam! Namun detik berikutnya,
Aura tinju Dev membawa kekuatan yang dahsyat yang langsung menghancurkan penghalang yang dibuat oleh dua orang itu, dan menghantam tubuh Febri dengan kuat. Puff! Terlihat tubuh Febri yang langsung hancur dan berubah menjadi kabut darah, bahkan tidak ada remah-remah yang terlihat. Melihat pemandangan di depannya, Arfan tercengang, sekujur tubuhnya berlumuran dengan darah Febri dan dia berdiri dengan keadaan termenung. Gavin yang berdiri tidak jauh dari sana sedang duduk di tanah dan cairan kuning tampak mengalir dari kedua ujung celananya. Tidak lama kemudian Arfan menyadari walau dengan menggunakan ramuan itu, mereka juga tidak menjadi tandingan Dev. Satu-satunya yang harus dia lakukan adalah melarikan diri, dia tidak perlu memedulikan orang dari keluarga Jaya yang lainnya. Memikirkan hal ini, Arfan berbalik dan berlari, begitu putus asa hingga dia begitu ingin menumbuhkan 100 kaki. Melihat Arfan yang melarikan diri, Dev mendengus dingin, dengan bela yang ada di pelukannya dia melompat ke udara. Lalu melayangkan sebuah tamparan ke arahnya, tubuh Arfan yang baru melompat seketika meledak di udara, dan memenuhi langit dengan hujan darah. Bau darah yang begitu pekat membuat orang merasa petik terbalik mual. Bella yang berada di dalam pelukan Dev kembali membenamkan kepalanya lebih dalam lagi. Gavin tercengang, dia benar-benar tercengang. Jika ada pil penyesalan yang dijual di dunia ini, dia bersedia membelinya tidak peduli berapapun harganya. Bab 1354 membohongimu. Sekarang dia membenci dirinya mengapa dia terbawa suasana dan rela mengkhianati Bella. Jika dia masih membentuk aliansi dengan Istana Lotus Merah, maka dengan kekuatan Dev dia tidak perlu khawatir Istana Hewan Surgawi tidak akan bisa berkembang bukan. Tapi sekarang sudah terlambat. Dev berjalan ke hadapan Gavin, dan menatapnya dengan dingin. Gavin merasakan tatapan dingin Dev dan tubuhnya gemetar dengan hebat. Dia mulai tidak berhenti bersujud pada Dev. Tuan Dev, saya salah, saya benar-benar salah, saya dibutakan oleh situasi, saya juga dipaksa oleh Benny. Mohon Tuan Dev jangan membunuhku, saya bersedia menjadi apa saja untuk Tuan Dev, apa saja boleh. Gavin bersujud memohon ampun dengan putus asa. Di saat ini Bella yang ada di dalam pelukan Dev mengangkat kepalanya dan meminta Dev untuk menurunkannya. Lalu menendang Gavin dengan keras, Gavin, kamu orang picik yang melekat pada yang berkuasa ini benar-benar sangat kejam, awalnya saya mengira kamu adalah orang yang baik. Bella sangat benci pada Gavin jauh melebihi Benny, kalau bukan karena Gavin yang memanfaatkan kepercayaannya dan menipunya maka Benny tidak akan berhasil. Baginda Bella, saya salah, saya benar-benar sudah salah, saya tidak akan berani lagi, tolong ampuni saya kali ini. Gavin menangis terisak. Dan Dev menatap Gavin dengan dingin, rasa jijik memenuhi tatapan matanya. Awalnya Gavin tidak menyukai apa yang telah dilakukan oleh Damo, pemimpin Istana Hewan Surgawi, dan bahkan turun tangan membunuh Damo, Dev merasa Gavin orang yang lumayan. Namun tidak disangka setelah dia menjadi pemimpin Istana Hewan Surgawi, dia malah berubah menjadi orang yang sama. Atau mungkin karena dia belum mencapai posisi setinggi ini jadi sifat aslinya tidak muncul. Sampah. Dev mendengus lalu mengentakkan kakinya. Sepotong ubin yang tajam dari tanah langsung menembus leher Gavin. Gavin menutupi lehernya dengan kedua tangannya, mencoba mengatakan sesuatu tapi tidak bisa, dan setelah itu dia jatuh ke tanah dan tidak bernafas lagi. Melihat Gavin sudah mati, kemarahan di hati Bella juga mereda. Dev, ayo kita pergi. Bella langsung memanggil nama Dev, tidak memanggilnya dengan sebutan Tuan Dev lagi. Mungkin karena itu akan menunjukkan betapa besar ikatan mereka berdua saat ini. Namun Dev tidak mendengar maksud apapun, dan berkata pada Bella, saya sudah bilang, Benny sudah menyentuhmu maka semua orang di keluarga Jaya harus membayar dengan nyawa mereka. Wajah Bella memerah, kamu bicara sembarangan apa, Benny sama sekali tidak menyentuhku, saya masih baik-baik saja. Dev tercengang, Benny bilang kalau kamu sudah menjadi wanitanya. Bodoh, kamu percaya dengan apa yang dia katakan, lantas kamu tidak percaya dengan perkataanku. Bella memutar matanya pada Dev, ayo jalan, jangan biarkan Paula menunggu dengan cemas di rumah. Bella berkata dan melangkah 2 langkah, namun tubuhnya belum pulih sepenuhnya dan dia hampir terjatuh. Dev sigap dan segera menggendong Bella. Sebaiknya saya menggendongmu pulang. Dev memeluk Bella dan bergegas menuju ke Istana Lotus Merah. Di depan pintu Istana Lotus Merah, Paula sedang menunggu dengan cemas. Sekarang hari sudah hampir terang dan belum ada kabar dari kakaknya, ini membuat Paula sangat cemas. Di saat Paula sedang cemas, tiba-tiba satu sosok muncul dan terlihat Dev yang menggendong Bella pulang. Melihat adegan ini Paula seketika tercengang. Karena di saat ini, Bella melingkarkan tangannya pada leher Dev dan keduanya terlihat sangat dekat. Bella melihat mereka sudah hampir tiba di Istana Lotus Merah bergegas berbisik pada Dev, cepat turunkan saya. Bagaimanapun Bella adalah pemimpin dari Istana Lotus Merah, jika dia terlihat bermesraan dengan seorang pria maka dampaknya akan buruk. Dev menurunkan Bella lalu Bella merapikan pakaiannya dan berjalan masuk ke dalam Istana Lotus Merah. Bab 1355 mayat tidak bersisa. Kakak, kamu baik-baik saja. Paula berlari menghampiri dan berkata pada Bella. Saya baik-baik saja, semua berkat Dev, kalau tidak saya sudah tidak akan bisa pulang.
Setelah selesai berkata, Bella menatap Dev dengan tatapan penuh kasih sayang. Ekspresi Bella terlihat oleh Paula, dan saat ini Paula tersenyum nakal. Kalau begitu harus berterima kasih kepada Kak Dev. Oh, tidak boleh memanggil Kak Dev lagi, seharusnya saya memanggilnya kakak ipar. Perkataan Paula seketika membuat wajah Bella memerah, dan memelototi Paula. Anak ini, bicara sembarangan apanya, lihat saya akan memukulmu atau tidak. Bella mengejar Paula masuk ke dalam istana Lotus Merah, sedangkan Dev berjalan masuk sambil tersenyum. Setelah satu malam tidak beristirahat, beberapa orang itu terlelap dengan cepat. Saat fajar terbit, keluarga Jaya, kota Larso. Banyak orang yang mulai menuding-nuding saat melihat keluarga Jaya yang sudah berubah menjadi reruntuhan. Terutama beberapa keluarga bela diri secara khususnya, tampak tidak percaya, tidak tahu siapa sebenarnya yang dapat menghancurkan keluarga Jaya dalam satu malam. Baswan, yang merupakan kepala keluarga Jaya kembali untuk melihat mayat adik keduanya, dan keluarga Jaya yang sudah berubah menjadi reruntuhan membuat dia sangat marah. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Saya pasti akan menghancurkan mayatnya. Baswan berteriak keras, aura pembunuh yang menakutkan mulai bergejolak. Baswan sebagai seorang master guru, biasanya hanya peduli dengan mencari sumber daya untuk berkultivasi, dan jarang mengurus urusan keluarga. Namun tidak disangka kali ini dia kembali dan keluarga Jaya sudah menjadi seperti ini. Bagaimanapun keluarga Jaya merupakan keluarga bela diri teratas di kota Larso, orang seperti apa yang mempunyai dendam yang begitu dalam dengan keluarga Jaya. Tidak hanya membunuh adiknya, dia juga menghancurkan seluruh keluarga Jaya. Tuan besar, ini ulah orang-orang istana Lotus Merah. Saat ini seorang bawahan keluarga Jaya mulai berkata dengan gemetar dan berlutut di depan Baswan. Istana Lotus Merah. Baswan mengernyitkan keningnya, dengan kekuatan Istana Lotus Merah bagaimana mungkin bisa menghancurkan keluarga Jaya. Walau pemimpin Istana Lotus Merah, Bella turun tangan langsung, juga tidak mungkin menjadi lawan dari keluarga Jaya, bagaimana mungkin bisa membunuh adik keduaku dan menghancurkan keluarga Jaya. Di mana Febri dan Arfan? Saya menyuruh mereka untuk menjaga kediaman, kenapa mereka tidak terlihat? Saat Baswan pergi, dia secara khusus berpesan kepada Febri dan Arfan untuk menjaga kediaman, karena dia tahu sifat hidung belang adiknya akan rentan terhadap masalah. Sekarang keluarga Jaya menjadi seperti ini, dan dua orang itu tidak terlihat, ini membuat Baswan sangat marah. Tuan besar, Febri dan Arfan sudah meninggal, sudah meninggal. Bawahan itu bergegas menjawab. Sudah meninggal. Baswan tercengang, di mana mayat mereka? Mayat mereka tidak bersisa, mereka berdua menggunakan cairan peningkat kekuatan namun tetap tidak bisa menahannya, mereka dikalahkan oleh orang dari Istana Lotus Merah dan mayat mereka tidak bersisa. Mengingat kembali pertempuran tadi malam, bawahan keluarga Jaya itu gemetar ketakutan. Apa? Kali ini, raut wajah Baswan menjadi sangat jelek. Dia sama sekali tidak menyangka, bagaimana Istana Lotus Merah bisa memiliki ahli sehebat itu. Jika itu benar orang dari Istana Lotus Merah, maka Istana Lotus Merah tidak akan begitu tidak dikenal di seluruh Barat Daya selama waktu yang begitu lama. Coba ceritakan secara rinci apa yang terjadi sekali lagi padaku, lalu bagaimana dengan mayat Gavin di sini? Baswan sama sekali tidak mengerti, apa yang terjadi selama dia pergi, kenapa mayat Gavin dari Istana Hewan Surgawi juga muncul di kediaman keluarga Jaya. Tidak lama kemudian, bawahan itu menceritakan secara detail apa yang terjadi kepada Baswan. Hanya saja, bawahan itu tidak tahu orang yang melakukan pembunuhan semalam adalah Dev, dan hanya tahu seseorang yang datang menyelamatkan Bella, seharusnya dia adalah anggota dari Istana Lotus Merah. Namun Baswan sama sekali tidak berpikir demikian, karena jika Istana Lotus Merah memiliki sumber daya manusia yang hebat di Barat Daya, dia pasti mengenalnya, dan tidak banyak di antara mereka. Kamu segera kumpulkan anak buah, lalu temani saya pergi ke Istana Lotus Merah, tidak peduli siapapun pihak lawan, saya pasti akan membalaskan dendam ini. Baswan menggertakkan giginya dan kilatan pembunuh melintas di matanya. Bab 1356 tidak seperti manusia dan hantu. Keluarga King, Kota Gama. Navin menatap putranya, August yang ada di depannya, dengan tatapan rumit. Tubuh August sudah sangat membusuk, bau busuk terus tercium, jika bukan karena pakaian yang membungkusnya, mungkin akan sangat menakutkan. Navin sudah melihat banyak hal dan dia langsung tahu apa yang terjadi pada August. August, apa yang sedang terjadi di sini? Di mana Guru Atta? Navin bertanya pada August. Ayah, guruku sudah mencapai dunia akhirat, tapi dia sudah mewariskan semua kekuatannya padaku. Sekarang saya sudah menerobos ranah Master Guru, tidak perlu waktu lama, tidak akan ada orang yang bisa melawanku di seluruh komunitas bela diri di Kota Gama. August berkata dengan sangat percaya diri. Melihat August seperti itu, Navin merasakan perasaan yang tidak terlukiskan dalam hatinya. Orang yang ada di hadapannya bisa dibilang sudah bukan putranya, tapi juga ia. August, bagaimana kamu bisa dirasuki oleh roh jahat? Navin tidak mengerti, ada Guru Atta yang menjaganya, bagaimana August bisa berubah menjadi seperti ini? Ayah, semua ini karena Dev, kalau bukan karena dia bagaimana mungkin tubuhku menjadi lumpuh?
Guruku sama sekali tidak bisa menyembuhkan tubuhku, saya tidak ingin menghabiskan seumur hidupku di tempat tidur, saya mau mencari Dev untuk balas dendam, balas dendam. Namun sayangnya Dev sudah mati, saya tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri, ini adalah penyesalan terbesarku. Kilatan tajam bersinar di mata August, dia sangat ingin membuat Dev merasakan bagaimana rasanya dilumpuhkan. Dev tidak akan mati semudah itu. Navin berkata dengan ringan. Apa, lantas Dev belum mati? Tapi ketua Arthur mengatakan dia sudah membunuh Dev secara langsung. August tampak terkejut. Dia pasti masih hidup, rahasia tubuhnya tidak diketahui oleh banyak orang, salah satunya. Navin menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi khawatir. Baguslah kalau begitu, Dev belum mati maka saya bisa melumpuhkan dia dengan tanganku sendiri. August berkata dengan raut wajah bersemangat. Dia merasa senang karena Dev belum mati, tapi Navin malah tampak khawatir. August, ada satu hal lagi yang tidak kamu ketahui, saya akan memberitahumu. Navin mendekati August, namun saat mendekati August dia tiba-tiba melayangkan pukulannya pada August. Dia akan memaksa roh jahat itu untuk keluar dari tubuh August, walau August harus menjadi lumpuh itu juga tetap putranya, sekarang yang tersisa dari August hanyalah tubuhnya. Sekarang August masih dapat mengendalikan pikiran dan otaknya, saat roh jahat itu menjadi semakin kuat, roh jahat itu akan mengambil alih pikiran August dan pada saat itu kendali atas tubuh August akan berada di tangan roh jahat itu. Navin tidak ingin putranya menjadi tidak seperti manusia dan hantu. Ayah, apa yang kamu lakukan? Navin terkejut dan melangkah mundur secara naluri. Namun baru melangkah mundur satu langkah, tatapan mata August tiba-tiba berkilat dengan cahaya dan auranya seketika mengalami perubahan. Dasar tua bangka, kamu ingin menyakitiku. Suara tua dan aneh keluar dari mulut August, diikuti dengan tangan August yang mengering dan mencengkeram ke arah Navin. Navin mengulurkan tangannya untuk menangkis, dia juga tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya, dia takut akan melukai tubuh August. Namun pada saat Navin mengulurkan tangannya untuk menangkis, tangan August yang lainnya langsung mencekik leher Navin. Perasaan tercekik langsung menjalar ke kepala Navin. Hari ini, saya akan mengambil kekuatanmu dan menyerapnya. Sambil bicara, August meletakkan tangannya di atas kepala Navin, tidak lama kemudian, Navin merasakan kekuatan di dalam tubuhnya terkuras dengan cepat. Hentikan, hentikan. August tiba-tiba melepaskan Navin, dan berusaha keras untuk melawan sambil berteriak. Ini adalah perjuangan August untuk berjuang mengendalikan tubuhnya dengan melawan roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Kalau kamu berani menyakiti ayahku, saya akan bunuh diri dan mati bersama denganmu. August mengancam roh jahat itu dengan keras. Tidak lama kemudian, roh jahat itu terdiam, August menatap Navin, ayah, kamu tidak apa-apa. Navin melihat August yang ada di depannya dan menghela nafas berat. August, kamu tidak perlu khawatir, saya pasti akan mengembalikanmu seperti semula. Setelah selesai bicara, Navin berbalik menuju ke ruangan rahasia keluarga King. Dia akan memaksa Esther, dia harus mengetahui rahasia yang ingin diketahui. Karena sekarang, rahasia ini bukan hanya tentang hidup dan mati keluarga King, tapi juga berhubungan dengan nyawa August. Bab 1357 mencari langsung. Istana Lotus Merah. Langit sudah terang namun Dev dan yang lainnya masih terlelap, karena bagaimanapun mereka tidak tidur semalaman. Bruak bruak bruak. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang mengguncang langit, lalu sebuah batu besar di depan Istana Lotus Merah hancur seketika. Formasi pelindung yang melindungi Istana Lotus Merah juga menghilang dalam seketika. Suara yang tiba-tiba itu membuat Dev dan yang lainnya terbangun. Bella bangun dan membawa anak buahnya untuk memeriksa ke depan pintu istana, Dev juga segera mengikuti. Terlihat Baswan yang membawa anak buah keluarga Jaya berdiri di depan pintu Istana Lotus Merah, dan sedang menatap tajam ke arah Istana Lotus Merah. Tubuh Baswan memancarkan niat membunuh yang tidak ada habisnya. Merasakan niat membunuh ini membuat hati semua orang bergetar. Saat ini tubuh Bella belum sepenuhnya pulih, raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek saat melihat Baswan membawa orang-orang dari keluarga Jaya untuk datang mencarinya langsung. Kepala keluarga Jaya, entah apa yang membuatmu datang ke Istana Lotus Merah dengan penuh kemarahan. Bella menenangkan diri sambil bertanya pada Baswan. Bella, dasar wanita jalang, jangan berpura-pura, siapa yang membunuh adik keduaku dan menghancurkan keluarga Jaya, suruh dia keluar. Baswan tahu masalah ini tidak mungkin dilakukan oleh Bella, dia tidak memiliki kemampuan itu. Bella yang mendengarnya seketika mengernyitkan keningnya, kepala keluarga Jaya, adik keduamu bekerja sama dengan Gavin dari Istana Hewan Surgawi dan menipuku lalu membiusku, mencoba berkomplot untuk melawanku, sekarang dia sudah mati itu juga salah dia sendiri. Baswan yang mendengarnya seketika menjadi semakin marah, Bella, kamu berkata seperti ini. Karena tidak ingin menyerahkan orang itu bukan? Kalau begitu saya akan membantai Istana Lotus Merah hari ini, dan membalaskan dendam adik keduaku. Baswan berkata dan aura di tubuhnya langsung meningkat, gelombang tekanan yang kuat langsung menekan ke arah semua orang di Istana Lotus Merah. Beberapa murid Istana Lotus Merah yang kekuatannya lebih rendah mulai pucat dan memuntahkan darah.
Dev yang berdiri di belakang merasakan aura dari Baswan dan raut wajahnya seketika menjadi tenggelam. Kekuatan Baswan sepertinya tidak lebih buruk dari Arthur. Dev tidak menyangka di perbatasan barat daya masih ada seorang ahli seperti Baswan. Orang yang membunuh adikmu adalah saya, tidak ada hubungannya dengan orang lainnya. Tubuh Dev juga menyebarkan auranya dengan ganas untuk melawan tekanan dari Baswan, dan membuat semua orang di Istana Lotus Merah dapat bernafas lega. Dev berjalan perlahan ke hadapan Baswan. Tuan besar, itu orangnya, dia orang yang membunuh tuan kedua. Saat ini, seorang bawahan keluarga Jaya mengenali Dev dan langsung berkata dengan penuh semangat. Bagus anak muda, di usiamu yang masih sangat muda kamu sudah memiliki kekuatan, siapa gurumu? Atau putra dari keluarga mana kamu? Baswan selalu sibuk dengan latihannya, dia tidak pernah memperhatikan forum bela diri jadi dia tidak mengenal Dev. Melihat Dev masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang menakutkan, sepertinya Dev memiliki kekuatan di belakangnya. Meskipun keluarga Jaya merupakan keluarga konglomerat di kota Larso dan bahkan termasuk yang terbaik di barat daya, tapi keluarga Jaya bukan apa-apa di luar daerah ini. Terutama di komunitas bela diri kota Gama, di mana semua keluarga memiliki kekuatan di balik layar yang kuat, Baswan tidak berani memprovokasi mereka. Saya tidak pernah mengubah nama saya adalah Dev. Dev berkata dengan dingin. Dev. Baswan mengernyitkan keningnya dan memikirkan nama itu untuk sesaat, namun tidak lama kemudian, sepasang mata Baswan bersinar, oh, saya sudah ingat, orang yang membunuh Satria itu adalah kamu, bukan? Benar, Dev mengangguk dengan santai. Bagus anak muda, jangan mengira kamu bisa menciptakan badai di kota Gama jadi kamu bisa bersikap seenaknya di sini, karena kamu sudah mengaku kamu yang membunuh adikku, maka bayarlah dengan nyawamu. Baswan berkata lalu langsung melompat. Bam! Sebuah kekuatan tamparan yang menakutkan turun dari langit dan menekan ke arah Dev. Tinju cahaya suci. Dev juga berteriak marah dan melayangkan tinjunya dengan ganas. Bab 1358 ingin kabur. Tinju yang dahsyat melesat ke angkasa. Tinju cahaya suci, bahkan berani menghancurkan langit sekalipun. Ini sudah bukan jurus yang biasa lagi, atau kemauan yang tidak kenal menyerah, dan niat bertarung yang luar biasa. Kombinasi tinju dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Bam! Sebuah suara ledakan yang mengejutkan seolah mengoyak langit, guncangan dahsyat langsung menyebar ke segala arah. Nona Bella, segera bawa pasukan untuk kembali ke istana. Dev berteriak keras pada Bella. Dev tahu pertarungannya dengan Baswan pasti akan ada serangan-serangan susulan yang hebat, dan orang-orang dari Istana Lotus Merah sepertinya tidak akan mampu menahannya. Dev, saya. Bella menatap Dev dengan gugup, dia tahu kekuatan Baswan dan takut Dev bukan lawannya. Cepat mundur, kalau kalian masih ada di sini, saya tidak akan bisa berkonsentrasi, mundur. Dev menatap Bella dan tatapan matanya penuh kecemasan. Bella yang melihat ini menggertakkan giginya dan membawa orang-orang Istana Lotus Merah untuk mundur kembali. Mereka hanya bisa melihat Dev dan Baswan bertarung dari jauh. Setelah serangan pertama, tempat Dev berdiri seolah baru diterjang oleh badai pasir, yang dipenuhi oleh asap dan debu. Seluruh Istana Lotus Merah berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Dua orang master guru bertarung, kekuatannya terlalu besar. Dev yang melihat itu seketika mengangkat tubuhnya dari tanah dan langsung menerjang ke arah belakang gunung. Dia harus menarik Baswan menjauh untuk mencegah pertarungan mereka menghancurkan seluruh Istana Lotus Merah. Ini adalah hati dan jiwa Bella, dan juga tempat tinggal para murid Istana Lotus Merah. Jika sampai hancur, sepertinya tidak akan bisa dibangun dalam waktu singkat. Ingin kabur. Baswan mendengus dingin, lalu mengejar ke arah Dev. Sosoknya melesat dan Baswan muncul secara tiba-tiba di hadapan Dev. Tubuh Baswan memancarkan aura dingin yang tidak tertandingi. Bahkan Dev juga bergidik ngeri saat merasakan aura ini. Baswan langsung melayangkan tinjunya ke tubuh Dev dengan ganas tanpa basa-basi. Satu tinju ini bagaikan guntur yang mengguncang langit dan bumi, pemandangan yang menakutkan itu bagaikan hari kiamat. Bella dan Paula yang menyaksikan pemandangan mengerikan di gunung belakang itu mengepalkan tinju mereka dengan erat, dan merasa khawatir untuk Dev. Melihat hal ini, tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh emas tak terhancurkan digunakan secara maksimal dan kekuatan naga ilahi terus menyebar keluar. Tinju cahaya suci. Dev langsung menyambut tinju itu, sebuah kekuatan tinju yang menakutkan seketika meledak. Bam! Aura yang tidak tertandingi dari kedua orang itu langsung bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara yang mengguncang langit dan bumi. Seluruh gunung mulai berguncang dan puing-puing berterbangan kemana-mana, tanah juga bergetar. Sedangkan di dalam gua di belakang gunung, seseorang yang berpakaian hitam sedang duduk bersila di dalam gua, dengan jimat yang terpampang di sekeliling gua seolah-olah dia sedang menyiapkan formasi sihir. Namun guncangan mendadak ini menyebabkan batu-batu di gua berjatuhan dan formasi sihir yang baru saja disusun menjadi berantakan. Pria berpakaian hitam itu mengernyitkan keningnya, pergerakan apa ini, kenapa begitu dahsyat? Lantas sudah ada orang yang menemukan jalan ke sini. Pria berpakaian hitam itu bangkit dan sosoknya langsung bergegas keluar dari gua, lalu bersembunyi di balik batu besar.
Saat dia melihat Dev, keterkejutan memancar dari matanya. Pada saat ini Dev tampak sangat menyedihkan. Dia terlihat acak-acakan dan penuh dengan debu, noda darah juga terlihat di sudut mulutnya dan jelas dia sudah terluka. Selain itu kedua kakinya juga sudah terbenam ke dalam tanah lebih dari satu kaki. Tanah di sekitar kakinya dipenuhi dengan retakan, dan terlihat mengerikan. Kamu memang memiliki beberapa kekuatan tapi itu tidak cukup. Cepat berlutut dan terima kematianmu. Tatapan mata Baswan sangat dingin, dan dia tiba-tiba melangkah maju, tubuhnya meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Sangat kuat, sangat tidak terduga dan tidak terkalahkan. Dev hanya merasa ada sebuah gunung besar yang menekan kepalanya, dan mencoba membuatnya bertekuk lutut. Tekanan yang menakutkan ini membuat tubuhnya bergetar. Bab 1359 hanya seperti ini. Bahkan tulangnya mengeluarkan bunyi berderak, semua tulangnya sudah hampir hancur. Butiran-butiran darah muncul di kulitnya, ini karena tekanan yang sangat besar telah memecahkan pembuluh darah di permukaan kulitnya. Tubuh fisik Dev sangat kuat, tapi tidak disangka akan begitu rentan di bawah kekuatan tekanan Baswan. Situasi Dev menjadi sangat berbahaya, jika dia tidak berhati-hati maka dia mungkin akan mati hari ini. Baswan terlalu kuat, dia setidaknya berada di ranah Master Guru Tengah. Dengan kekuatan sekuat itu, walau Dev memiliki kekuatan yang luar biasa juga tidak dapat menandinginya, karena perbedaan kedua orang itu terlalu besar. Semakin tinggi ranah semakin besar pula jarak antar ranah, jika ingin melintasi ranah besar dan menang melawan yang lebih kuat itu adalah sesuatu yang mustahil. Sekarang Dev hanya seseorang yang baru menerobos ranah Master Guru, dan ada jurang pemisah yang besar di antara dia dan Baswan. Menghadapi aura Baswan saja membuat Dev bahkan tidak berani menghindar, karena dia sama sekali tidak bisa menghindar, jika dia memaksakan diri untuk menghindar maka itu hanya akan membuat dirinya semakin pasif. Saat ini Dev sudah berubah menjadi manusia darah. Namun tubuhnya masih berdiri tegak. Jika berganti menjadi orang lain, di bawah tekanan yang begitu menakutkan pasti sudah bertekuk lutut bahkan meledak dan mati. Fakta bahwa Dev masih dapat tetap hidup bahkan berdiri tegak membuat Baswan kagum. Memintaku berlutut, kamu tidak layak. Tatapan mata Dev tiba-tiba meledakkan dua api keemasan. Di belakangnya, seekor naga emas samar-samar muncul, itu bagaikan naga emas yang memandang rendah dunia. Keagungan yang luar biasa tidak ada tandingannya di langit dan bumi. Di bawah tekanan yang begitu menakutkan, di bawah tekanan hidup dan mati, naga emas di tubuh Dev akhirnya bangkit sekali lagi. Saat ini, Dev seolah-olah menjadi kaisar tertinggi, begitu luar biasa dan tidak dapat diganggu-gugat. Bam! Sebuah pemikiran yang kuat meletus dan Dev akhirnya melepaskan diri dari tekanan Baswan. Apa ini? Siapa sebenarnya kamu? Raut wajah Baswan tampak berubah. Saat naga emas itu muncul tadi, memberikan perasaan yang terlalu mengerikan, walau kekuatan dia sangat kuat dan kemauannya yang sangat besar, juga hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tunduk padanya. Pada saat ini, pria berpakaian hitam yang bersembunyi di balik batu besar melihat naga emas. Yang melayang di belakang Dev, matanya membelalak dengan lebar dan dipenuhi dengan kengerian. Putra dari naga, lantas Dev adalah putra dari naga. Pria berpakaian hitam itu bergumam, bagian belakang punggungnya sudah basah kuyup akibat keringat. Sedangkan Dev menatap Baswan dengan dingin dan mencibir, saya rasa kekuatanmu juga hanya seperti ini. Dev berkata lalu menggerakkan kedua tangannya dengan tenang dan naga emas itu menerjang ke langit. Lalu, gerakannya tidak berhenti sampai di situ, kedua tangannya diulurkan dalam sekejap. Tubuh naga emas itu seketika meledakkan cahaya yang sangat terang. Roar! Naga emas mengeluarkan auman naga yang bergema ke seluruh langit dan bumi, seluruh energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya seketika meledak. Naga emas itu memuntahkan sebuah kekuatan spiritual yang langsung membentuk sebuah tinju kokoh dengan kekuatan yang dahsyat. Tinju ini berwarna hijau seperti zamrud, sebening kristal namun mengandung energi yang mengejutkan. Kemudian, naga emas itu mengayunkan tubuhnya, tinju berwarna zamrud itu seketika menghantam ke arah Baswan dengan cepat. Tinju cahaya suci. Di saat bersamaan Dev juga melayangkan tinjunya. Dia terlibat seperti duduk di atas seekor kuda, tangan kirinya menggambar setengah lingkaran, tinju kanannya mendorong secara keras ke depan. Pada awalnya, hanya ada sedikit cahaya keemasan di atas tinjunya, tapi saat dia mendorong tinju kanannya, cahaya keemasan itu menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Tinju itu berukuran 3 kaki kuadrat, seperti sebuah batu giling yang sangat besar. Tinju itu ditutupi dengan segel yang bercahaya, dan ada juga cahaya yang bersinar penuh dengan keagungan dan misteri. Bruak-bruak-bruak. Tinju berwarna zamrud dan tinju berwarna emas semuanya menyebabkan suara deru angin, terdengar seperti guntur yang menakutkan yang menerjang ke depan. Bab 1360 tebas. Keduanya begitu ganas dan begitu mendominasi, seolah-olah dapat menghancurkan rintangan. Apapun, bahkan jika ada sebuah gunung di depan juga dapat dihancurkan oleh keduanya. Bagus anak muda, pantas saja kamu bisa membunuh satria, ternyata kamu memang mempunyai beberapa trik. Baswan sedikit terkejut, tapi itu juga hanya sesaat, Dev masih belum cukup kuat untuk dianggap serius olehnya. Sambil berbicara, dia membuka kedua telapak tangannya dan melayangkan dua tamparan dengan ringan.
Dia menggunakan kedua tangannya untuk menyambut serangan dari Dev. Namun di atas telapak tangannya, terlihat cahaya putih yang bersinar. Bam bam. Dua suara ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Sebuah gunung kecil yang ada di samping seketika runtuh. Kamu juga harus menerima satu tamparanku. Di saat itu, suara basuhan yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dan disusul oleh sebuah tamparan. Bam. Sebuah tamparan dilayangkan, angin dan awan bergerak. Tekanan dengan kekuatan seperti gunung dan lautan menerjang ke arah Dev. Tamparan ini mengandung energi yang sangat dahsyat, ahli bela diri biasa pasti akan lenyap. Dalam sekejap, Dev juga merasakan ancaman yang besar. Raut wajahnya berubah menjadi sangat muram, dan meraung dengan marah. Di saat bersamaan, sepasang tangannya dengan cepat membentuk formasi sihir. Dalam sekejap mata dia telah menciptakan 36 formasi sihir yang membentuk penghalang di depannya. Lalu, seekor naga emas melayang di udara, dan memancarkan cahaya keemasan. Setelah mengaum, dia langsung menerjang ke arah Baswan. Swoosh! Kilatan cahaya melintas, tubuh naga emas itu meledakkan cahaya putih yang tidak tertandingi. Kekuatan spiritual di dalamnya terdorong hingga batasannya. Roar. Auman naga terus terdengar di sekeliling. Namun serangan dari naga emas itu juga menghabiskan kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuh Dev, dan dalam sekejap sebagian besar dari kekuatan spiritualnya sudah habis terkuras. Bunuh! Dev meraung keras. Bam bam bam. 3 ledakan keras yang menakutkan terdengar secara beruntun. Tubuh naga emas itu menghantam tubuh Baswan dengan keras, dan seketika menghentikan serangan menakutkan dari Baswan. Hanya saja setelah satu serangan ini, cahaya keemasan pada naga emas itu juga berangsur-angsur menghilang. Namun serangan Baswan juga tidak sepenuhnya ditahan oleh naga emas, masih ada tenaga cadangan yang membawa deru angin. Bam! Ledakan keempat terdengar, Dev tidak bergerak, penghalang yang baru saja dibentuk oleh Dev menghentikan serangan Baswan. Bagus anak muda, saya memang sudah meremehkanmu. Namun saya mau lihat berapa banyak seranganku yang bisa kamu terima. Baswan berkata dan melayangkan pukulan keduanya. Raut wajah Dev berubah drastis, naga emas tadi sudah hampir menguras seluruh kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, jika Dev ingin menahan serangan dari Baswan lagi, tampaknya sangat sulit. Dev menggigit ujung lidahnya, setetes darah merah terang mengalir keluar dan Dev menyemburkan kabut darah. Kabut darah itu diserap dengan cepat oleh tubuh Dev. Seketika, aura Dev melonjak dan darah di dalam tubuhnya terbakar. Tebas. Dev meraung marah, pedang naga juga tampak muncul. Cahaya merah menyala melesat ke langit, menerangi seluruh dunia. Kemudian, dengan kilatan cahaya, tebasan pedang yang mencengangkan berwarna perak tidak berhenti menebas ke arah pukulan Baswan. Krek. Sebuah suara yang nyaring terdengar dan angin dari pukulan itu seketika terbelah menjadi dua. Kemudian, aura pedang terus menghantam Baswan dengan momentum yang tidak ada hentinya. Bagus anak muda, ternyata membakar esensi darah, hari ini saya tidak akan membiarkanmu tetap hidup. Raut wajah Baswan sedikit berubah, saat melontarkan kata-katanya, Baswan melambaikan tangannya ke belakang, dan cahaya pedang muncul entah dari mana. Pedang ini memiliki bilah seperti air musim gugur, dingin dan tajam, sekilas orang bisa melihat bahwa itu adalah pedang pusaka. Dan dalam sekejap mata, Baswan sudah menghunuskan pedangnya. Tebasan pedangnya sangat lambat tapi tebal dan sangat berat, seolah di tangannya itu bukan sebuah pedang melainkan gunung besar. Ting! Sebuah suara lembut terdengar. Adegan itu seolah berhenti. Hanya terlihat energi pedang Baswan dan energi pedang naga seketika menghantam satu sama lain. Raut wajah Dev berubah drastis, dia tidak menyangka serangannya akan ditangkis dengan mudah oleh lawan. Kekuatan Baswan ini memang terlalu menakutkan. Bersambung.